kelompok 6 mata kuliah Filsafat Pendidikan yang dibawakan oleh Bapak Dr. Rando Syahrial, MED, PDH, akan mendiskusikan mengenai apa itu filsafat pendidikan. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Elsa Nebaho dengan NIM A1D124088 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bella Rahmawati dengan NIM A1D124087. Perkenalkan, nama saya Nisha Hanin dengan NIM A1D124086. Saya Adli Adeswita dengan NIM A1D124085. Baiklah, pertama-tama kami akan menyaksikan video materi yang telah dibagikan oleh Bapak dosen pengampu mengenai filsafat pendidikan. Ini bukan ada ya? Bukan. Udah cukup sampai tadi. Nah, kita nih kan udah nonton video yang dibagikan sama Bapak dosen pengampu nih. Otomatis kan kita tadi udah lihat bahwasanya dalam filsafat tuh terdapat pengertiannya, terus kurikulum, ada juga yang metode pengajaran, tujuan. Nah, kalau dari teman-teman semua nih kan, dari yang kita udah tonton tadi, kira-kira filsafat pendidikan itu apa sih? Aku boleh jawab nggak? Ya boleh, silakan. Kalau menurut aku, philo itu artinya cinta. Kalau sophos itu kebijaksanaan. Sedangkan filsafat pendidikan itu sendiri artinya cabang filsafat yang mengkaji tentang masalah hakikat dalam suatu pendidikan. Kalau dari teman-teman ada nggak yang mau nambahin? Ada gak? Ada? Enggak ada. Enggak sih. Cukup itu aja. Aku juga cukup. Terus di dalam filsafat pendidikan itu ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu sendiri, para filsuf itu menciptakan atau menjadikan individu agar dia selalu mencari jalan untuk mencari ilmu mencari ilmu dengan giat. Tapi tuh mencari ilmunya tuh kayak lebih dalam gitu loh, sehingga tujuan dari filsafat pendidikan itu menciptakan atau menjadikan manusia yang berilmu dan selalu giat dalam mencari kenyataan maupun kebenaran gitu. Mau nambahin nggak? Aku rasa ada lagi tuh yang harus kita ketahui lebih dalam mengenai filsafat pendidikan. Nah, dalam filsafat pendidikan tuh kan ada juga yang dinamakan dengan kurikulum. Dalam isi kurikulum tuh ada yang menunjukkan apa yang harus kita ajarkan di dalam filsafat pendidikan. Nah, para filsuf memperdebatkan apa yang harus diajarkan di sekolah dan mengapa. Hal ini mencakup diskusi tentang nilai mata pelajaran yang berbeda, keseimbangan antara pendidikan, kejuruan liberal, dan peran literasi budaya. Tujuan dari itu adalah untuk mencakup pembangunan pemikiran kritis, karakter, moral, kewarganegaraan, pemenuhan pribadi, dan persiapan untuk berkarir. Nah, di samping itu juga
Ada yang namanya metode pengajaran. Ketika dalam suatu kurikulum harus ada yang namanya metode pengajaran. Bagaimana cara kita untuk membawakan kurikulum itu untuk diajarkan kepada siswa-siswa. Nah, metode pengajaran ini melibatkan studi tentang berbagai pendekatan pedagogis dan efektivitasnya. Hal ini mempertimbangkan banyak pertanyaan tentang cara terbaik untuk mengajar dan metode pengajaran yang selaras dengan tujuan pendidikan. Sebagai tambahannya, filsafat pendidikan tidak hanya terbatas pada materi pelajaran yang diajarkan, tetapi juga mencakup nilai-nilai, tujuan, metode pembelajaran, dan prinsip-prinsip yang mendasari praktek pendidikan. Kira-kira dari kalian bertiga nih masih ada gak yang harus kita pahami dari filsafat pendidikan? Ada nih dari aku. Boleh, coba kita diskusi. Oke, di sini tuh ada peran guru juga. Nah, sebagai guru kan kita tuh, terutama guru profesional, kita tuh memiliki tanggung jawab dan kewajiban etis sebagai guru. Hal ini tuh mencakup diskusi tentang peran guru dalam menumbuhkan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan intelektual moral para siswa. Kemudian para guru profesional juga itu memiliki tanggung jawab atas hasil kerja belajar anak-anak muridnya. Karenanya, seorang guru harus menguasai prinsip-prinsip dan materi belajar, materi yang akan diajarkan kepada para siswanya. Gitu guys. Nah, ada lagi nggak? Oh iya, masih ada nama. Yang ini tuh kayak langsung aku nyambung ini. Iya. Iya, nyambung. Tadi Nah, ini mau aja langsung. Nanti kita potong nyambung. Kemudian selain peran guru, ada juga keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Nah, para filsuf pendidikan tuh udah mengeksplorasi mengenai isu-isu terkait keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Ini termasuk dalam perdebatan tentang akses terhadap pendidikan, sumber daya, dan juga cara-cara di mana pendidikan dapat melestarikan atau menantang ketidaksetaraan sosial. Kesetaraan dalam pendidikan adalah prinsip yang harus banget nih dijunjung tinggi dalam masyarakat. Karena kesetaraan sendiri itu berarti, pendidikan berarti bahwa semua siswa dapat menerima pendidikan yang layak dan memungkinkan mereka untuk menunjukkan bakat dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat dengan cara yang mereka pilih. Oke, jadi menurut aku itu aja sih materi yang penting dari filsafat pendidikan. Tapi ada juga loh yang nggak boleh dilewatin tentang filsafat pendidikan, yaitu tentang pendidikan moral dan etika. Bidang ini membahas bagaimana pendidikan harus membahas perkembangan moral dan etika. Bidang ini melibatkan pertanyaan tentang nilai dan prinsip apa yang harus diajarkan dan bagaimana sekolah berkontribusi pada pertumbuhan moral siswa. Selain pendidikan moral dan etika, ada juga landasan filsafat penelitian pendidikan. Hal ini melibatkan pemeriksaan asumsi dan metodologi yang mendasari penelitian pendidikan, termasuk pembahasan tentang sifat bukti, validasi berbagai metode penelitian, dan implementasi temuan penelitian terhadap praktik pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari diskusi kali ini. Masih ada yang mau nambahin nggak? Cukup sih dari aku. Aku rasa juga udah oke. Kita udah tahu pengertiannya, kita udah tahu metode belajarnya, kita udah tahu tujuan, kita juga udah bahas tadi tentang kurikulum apa yang bisa kita gunakan dalam filsafat pendidikan. Kita udah tahu tujuan kurikulum itu apa. Ada yang mau ditambahin? Enggak ada sih. Bella gimana? Kita nih kan udah masuk yang namanya mata kuliah filsafat pendidikan. Nah, menurut kalian tuh pengalaman pertama masuk mata kuliah pendidikan tuh gimana sih? Soalnya kan beda-beda setiap orang, mungkin ada yang gemetar gitu kan, mungkin ada juga yang grogi, tapi ada juga mungkin yang enjoy gitu kan. Kalau menurut Nisha gimana? Hadir. Oh iya, dia hadir kemarin. Iya, Bapaknya izin kemarin. asik sih cara mengajarnya gitu.
apalagi juga gitu sih, soalnya bapak tuh bawaannya enjoy Iya. gitu kan, apalagi bapak tuh mau jalan gitu ya, belanja gitu kan, ujung-ujungnya kita juga jadi relax gitu, apalagi suka ditanyain gitu kan, karena kan beberapa dosen tuh kadang ya bikin kita memang canggung, Iya. apalagi yang cuma ngomong dari depan gitu kan. Iya, kita cuma jadi penonton, pendengar gitu, padahal kalau kita tegang kita tuh nggak bisa mikir jernih gitu kan. Kalau ada gimana? Itu Ah, ih, Bella, ya ampun, Bella. Aku sih ya seru-seru aja gitu kan, kita kayak ya berjalan gitu kan, maksudnya bapak itu jalan terus dia ditanya satu-satu, jadi ya walaupun kadang ada rasa kayak takut, cuman pas kita berjawab tuh ya udah kita jawab aja apa yang ada di pikiran kita, ya kita omongin gitu kan, jadi tuh nggak kerasa canggung, lagian juga nggak kita doang yang ngomongnya, teman-teman sebelah kita juga ditanya gitu. Iya. Menurut Adel, apa yang menarik dari materi filsafat kemarin, dari metode belajar kita? gimana ya, sebelumnya kan kita nggak pernah pakai itu kan karena kita itu kurikulum K13 kan. Iya. Ya ini kan sudah masuk kurikulum merdeka, jadi ya asasi aja lah cara belajarnya kayak gitu. Yang asik tuh di bagian mana sih? Cara bapak yang penjelasannya gitu, cara bapak ngajarnya, kan kita bisa memahaminya. Aku juga sih sebenarnya langsung kemarin pas bapak tuh masuk, di awal jam pertama masuk tuh kita ini tegang, jujur aja aku tegang gitu kan, tapi setelah masuk ini pelajaran filsafat pendidikan bawahnya jadi enjoy. Pas bapak tuh awal-awal memang takut gitu kan lihat bapaknya, tapi ya pas masuk ujungnya enjoy, apalagi bapak tuh kan ngajarnya pakai ini speaker, terus kita dikasih mikrofon, jadi ibaratnya suaranya yang kecil juga ya tetap kedengeran gitu. Terus yang asiknya kita suka ditanyain hal-hal random juga ditanyain gitu kan, ujung-ujungnya kita ada niat buat berpikir. Kalau misalnya yang lain ditanya, otomatis kita juga penasaran kan, kira-kira apa ya, bisa nggak aku gitu. Apalagi tuh kalau misalkan aku tuh orangnya gini ya, kalau misalnya yang sebelah ditanya, otomatis aku juga mikir, kira-kira apa ya, bisa nggak aku gitu. Karena kan kita juga kan nggak mau ketinggalan gitu kan. Terus ada juga tuh teman-teman yang kadang ibaratnya dia diam tapi dia tahu gitu, kan banyak tuh yang gitu, dia diam tapi dia tahu. Tapi kalau aku lihat sih bapaknya gini, ibaratnya bapak tuh ngerti siapa yang mau ngomong gitu kan, makanya dikasih mic. Bapak tuh ngerti siapa yang nggak fokus gitu, makanya dikasih mic. Jadi kalau menurut aku ya emang asik gitu, tapi kita nggak tahu lah ya gimana kalau misalkan kedepannya nanti siapa tahu karena makin ini mungkin karena pengenalan kan, siapa tahu nanti kedepannya makin banyak tugas, makin kan kayak yang dibilang sama bapak itu kemarin, nanti saya suruh debat, saya suruh diskusi gitu kan, ya siapa tahu makin sulit gitu kan. Kalau aku sih ya kalau memang bawaannya kayak kemarin, mungkin sesulit apapun tugasnya ya akan tetap enjoy gitu kan, karena ada kan orang-orang yang suka tantangan, ibaratnya suka debat gitu. Kalian suka debat gak? Enggak sih. Topiknya Kenapa gak suka? Terlalu suka debat. Aku lebih suka menyaksikan aja sih, jadi penonton aja sih. Padahal kan debat tuh kan seru, adu argumen gitu, adu jotos gitu kan. Kan seru, ibaratnya Adel kasih argumen, dipatahin sama aku, terus dibantu lagi sama Nisa, dipatahin lagi sama Bella, gitu kan seru. Apalagi masalah debat-debat itu. Pernah gak ikut lomba debat gitu? Enggak sih. Kalau nonton sih pernah sih, kalau ikut sih enggak ya. cuma kayak di kelas aja mungkin. Tapi aku suka sih nonton debat gitu. Iya kan? Iya, suka nonton debat. Tapi memang nggak semua orang bisa ikut debat gitu. Ya, paling yang skillnya udah inilah, udah bisa berdebat gitu kan, yang public speaknya emang benar-benar udah bagus gitu kan, udah mendukung. Gitu. Kira-kira apa lagi nih? Kalau kemarin bapak itu ngomong apa ya? Cara ngomong di depan umum gitu kan, kayak Itu kan filsafat pendidikan itu kan mendidik kita Iya. kan. kayak harus berani ngomong, dikasih mic ya harus ngomong. Padahal ada mata pelajaran ini bukan mata pelajaran, kita kan udah kuliah, bukan mata pelajaran, masih ke bawah yang keinget masih SMA gitu kan. Kadang juga masih lupa, suka bilang gurunya gitu kan. Padahal kan dosen.
masih keinget-inget ini masa SMA. Masa SMA. Terus awal masuk tuh aku kaget tuh sama tugas-tugas. Iya. Dulu kan Kan SMA. baru masuk kan sudah dikasih tiga. Iya. Tugasnya Pikiran aku udah. udah perkenalan aja lah. Iya. Nggak ada kepikiran langsung belajar. Iya, padahal dulu kan kita SMA awal masuk perkenalan Perkenalan. dulu, gitu kan. Habis perkenalan, cerita. iya cerita-cerita. Cerita. Hari pertama nggak pernah ada tugas, iya. Tapi pas di perkuliahan udah ada. Langsung gitu ya dikasih Iya. tugas. Tugasnya juga ngebut. Harus dikumpul dalam 1 minggu. Dulu juga kan kalau dikasih tugas di SMA tuh paling ngerjain soal atau enggak kita disuruh ringkas buat catatan gitu. Ini langsung beda. Ya. Ini dikasih materi, kita yang cari, kita yang presentasiin. Kita aja belum paham. Iya. Apa? Belum paham mau presentasiin apa tapi udah disuruh bikin makalah, bikin PPT gitu kan. Ya emang shock lah sama budaya anak kuliah gitu kan. Pantes anak kuliah kadang ada yang sampai kurus Iya, gitu kan. iya. Pasti Stres, banyak. dia stres, ada yang bunuh diri. Janganlah sampai bunuh diri. Jangan, Pak. Janganlah, jangan. Ya kayak lagu tuh semoga kuat sampai tamat. Gimana tuh lagunya? Gimana tuh lagunya? Nggak tahu. Ada tuh. Iya. Oh iya, semoga kuat sampai tamat. Semoga kita berempat kuat sampai tamat. Amin. Terus sebenarnya yang bikin kalian mau masuk PGSD itu apa sih? Kalau sih cita-cita sih dari kecil Iya. emang pengen jadi guru sama suka anak-anak. Jadi Iya, aku PGSD juga kayaknya suka. cocok deh kayaknya. Cocok sama kita. Iya. Jadi kalau suka anak-anak ambil PGSD gitu. Enggak, gimana ya sama anak kecil gemes nggak? Gemes sih. Tapi lebih enak kalau ini loh, kalau memang suka anak kecil lebih PG PAUD. PG PAUD, iya. Tapi- Itu kan masih ada anak-anak yang balita-balita itu kan masih gemes gitu. Kalau anak SD kan udah bandel, udah nakal. Kenapa nggak ngambil PG PAUD aja? Iya sih, kalau PG PAUD tuh anak kan masih kecil banget gitu loh, jadi masih Susah. iya susah diatur kayaknya. Kalau dia sudah SD kan sudah di apa? Di PAUD. Udah agak kecil. Ibaratnya nggak ngompol lagi. Iya. Kalau ingusan udah bisa lap sendiri, Iya. gitu kan. Kalau Bella kenapa bisa masuk ini PGC? BSD. Hmm. Waktu pertama aku mau daftar SN tuh kan waktu itu aku pernah ke rumah guru SD ku, terus dia bilang kayak gini, ambil PGSD Abel gitu kan. Emang kenapa Bu? Gitu kan. Besok kan ada itu kan suami istri itu guru semua gitu kan, dipanggil guru, dia bilang nanti ini biar bapak masukin ke SD gitu kan, kalau misalnya kamu mau ngambil PGSD gitu. Iya ada jaminannya, ada jaminan ini. Ordal. Habis Terus. aku sebenarnya mikir sih kan, awalnya aku masih bingung jadi nggak ya ambil ini, terus orang tua aku bilang ambil itu aja gitu kan, lagian tetangga aku ini rata-rata ambil PGSD gitu kan. Habis itu ya udahlah aku ngambil aja gitu kan, mungkin juga pilihan orang tua tuh pilihan terbaik gitu. Iya. Kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak ada niat. Bisa Iya, masuk. bener. Sebenarnya tuh dulu nggak ada niat ngambil di sini, tapi kebetulan kan almarhumah bapak aku tuh guru SD dulunya. Terus setelah bapak aku meninggal, kakak aku, abang aku, beberapa orang udah tamat lah gitu kan. Tapi satupun nggak ada yang mau nggak ada yang mau menjadi Menerusin. profesi guru, nggak ada yang mau nerusin. Jadi mungkin kan mama berpikir bahwasanya aku harapan satu-satunya yang bisa jadi guru gitu kan. Terus kalau aku berpesan kalau nanti jadi guru aja gitu, dan kebetulan juga tuh almarhum bapak aku nitipin pesan kalau misalnya nanti jadi guru aja gitu, ya udah ngambil keguruan. Tapi kalau hati yang sesungguhnya tidak ada di keguruan gitu, nggak ada di PGSD. Sebenarnya kalau niat aku sebenarnya itu maunya dulu maunya ngambil ilmu komunikasi. Tapi ya kita tahu lah kan, ibaratnya nanti belum ada jaminan. Tapi kalau kita ngambil PGSD ini kan walaupun orang bilang ya PGSD kan bisa di UT gitu kan. Iya. Kan kita kan bukan cuma
kejar gelarnya. Iya. Kita kan cari pengalaman juga gitu kan. Ibaratnya untuk apa punya gelar kalau memang kita nggak ada pengalaman, Percuma juga kan. kita nggak ada ini gitu. Setidaknya kalaupun memang kita nggak perfect nanti lulusnya, setidaknya kita udah punya pengalaman sedikit demi sedikit gitu kan, untuk bekal nanti masa depan gitu kan. Kalau keinginan sebenarnya tuh memangnya maunya di fisik lah, pokoknya yang berbau politika gitu kan. Tapi mungkin ya udah takdir harus ngambil ini kan. Intinya kita tekun, berdoa, yakin kalau memang pilihan kita ini yang terbaik gitu. Intinya jangan ada penyesalan gitu. Kalaupun susah ya udah kita jalani aja, nggak apa-apa. Proses demi proses harus bisa kita lewati sambil berdoa gitu. Ya kak, walaupun kadang kan kita mikirnya gini, kenapa ya kemarin nggak ambil kerja gitu, kenapa ya, tapi kalau kita mikir gitu terus ujung-ujungnya kan yang kita jalan sekarang ini nggak bakalan bisa berjalan dengan harapan orang tua, nggak sesuai ekspektasi nantinya. Padahal kita udah habisin tenaga, habisin waktu, habisin materi, kalau ujung-ujungnya buat rugi ya kenapa mah percuma ya kan, ngapain kuliah. Jadi kalau memang ini karena ini memang udah pilihan, udah kita jalani aja, kita ketekuni aja. Kayak yang kita omongin tadi, semoga kuat sampai tamat, terus cepat waktu gitu kan. Kalau bisa dipercepat. Iya, jangan dilama-lamain. Iya, ngapain lama-lama? Masuknya bareng, keluarnya juga harus bareng nantinya gitu kan. Terus kira-kira kalau dipikir-pikir apa sih yang menarik dari PGSD ini? Ada nggak dari kalian ini yang bikin kenapa tertarik gitu? Jadi ini selain suka anak-anak, apa sih yang bikin tertarik ngambil ini gitu? Apa ya? Kalau peluang kerjanya sih kayak kalau PGS ini kayak cepet gitu loh, kadang habis lulus sudah dapat kerja gitu, walaupun Tapi harus sekarang susah loh. kalau saya harus PPG dulu. Iya, PPG dulu. Kalau Padahal nggak PPG nggak bisa kita. Iya. kenapa nggak bisa? Nggak bisa lah. Iya, harus ada PPG-nya harus ada tambahan PPG. lagi. Oh, tak pikir kita nggak bisa PPG. Kalau bisa nggak usah PPG, kalau mau langsung S2 aja bisa juga. Iya. Gitu. Ya semoga. Soalnya apa, S1 nggak gitu bisa kan. lagi daftar Iya. itu. Harus Ada minimal lanjutan. lanjutan gelar. Berarti ini niatnya gimana Pak Chris? Mau nggak ini nanti kalau lulus? Insya Kalau Allah lulus ya. Harus lulus. Kalau bisa lulus langsung semuanya. S2. Iya harus. Ya. Tergantung ketekunan kita. Iya, gitu Iya. kan. Ya walaupun masih maba, udah mikirin Jauh gitu nggak apa-apa. Agak jauh ya. iya langsung jauh ya pemikiran, tapi nggak apa-apa. Itu kan mimpi, kan harus bermimpi dulu. Iya. Bermimpi itu kan nggak salah. Tapi banyak sih yang menarik dari PGSD. Banyak loh. Nanti jadi guru, Jadi guru. masih anak gadis sudah punya anak banyak. Kan gitu. Beda kan sama anak-anak teknik, anak-anak apa namanya, anak hukum, anak-anak pertanian. Jadi guru itu memang harus ekstra sabar lah. Iya. Hadapin anak-anak. Ya kesabaran setipis itu harus tahan aja. Aku aja sebenarnya ya kesabarannya udah setipis tisu dibagi 3 gitu. Gak sebenarnya tuh. Iya tapi ya nggak apa gitu kan. Ujung-ujungnya nanti juga terbiasa. Ya sama Iya. kayak tugas sini pasti ujung-ujungnya kita terbiasa juga. Iya. Kan kita baru awal. Iya, masih adaptasi. Masih iya benar. Masih adaptasi. Tapi ada juga loh kemarin kan Kating ada tuh cerita-cerita kalau PGSD itu ternyata ya nggak semudah yang kita pikirkan. Awal masuk sini kan kita mikirnya ya udah yang kita pelajari itu ya paling dasar-dasarnya aja, basic-basicnya aja gitu kan. Tapi ternyata ya kemarin Kating cerita ternyata susah juga loh. Nanti katanya kalau nggak salah di semester 3, di semester 4 kita ada seni tari. Ya, kita harus itu bayar pelatihnya. Bukan masalah bayarnya tapi Iya. ya mungkin Mana ya
susah ya, susah. Terus ada juga melukis, Mengaji, membatik gitu kan. Melukis aku nggak Kalau bisa. PGSD Aku juga memang sama sekali semuanya bisa. harus dikuasai sih. Iya, PGSD memang. multi talent. Iya, multi talent. Semua memang harus dikuasai. Iya. Karena kan nanti bentuknya kita tuh kan bukan guru bidang studi. Iya, Tapi kita ngajarin semua. Semuanya. Pokoknya multi talent lah kita. Sebenarnya kalau anak PGSD ini memang menantu idaman. Carilah menantu PGSD. Iya. Yang baik untuk anak-anak. Anak-anak aja dididik, Apalagi. anak kita. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau aku sih bagian yang paling susah nanti aku rasa tuh yang bagian kayak rumpun MIPA lah. Karena aku agak susah berhitung. Aku juga berhitung juga sih. Susah. Susah. Aku susah kalau hitung. Bella gimana? Suka nggak itu? Suka sih, aja. cuman kita harus tahu kayak materi awalnya gitu kan, harus ngikutin dari awal sampai akhir. Karena Kalau nggak matematika sih suka gitu kan, kalau kita misalnya tahu rumusnya, tahu semuanya gitu kan. Yang nggak suka ya kayak kubus-kubus itu paling nggak suka. Cuman itu Iya, lah. aku itu loh. kunci matematika itu kita harus hafal kali-kali. Memang kuncinya harus hafal kali-kali. Tapi kalau aku ya walaupun aku bisa kali-kali, kalau dari ini ketemu sama rumus, apalagi si X dan si Y, Iya, berapa apalagi ya? ketika angka berubah Pusing. menjadi huruf. Pusing. Tapi sejauh yang aku jalanin sampai SMA memang bagian berhitung lah yang paling. Mata pelajaran yang aku nggak suka itu bahasa Inggris. Padahal aku suka. Enggak. aku gemar bahasa Inggris. Walaupun aku nggak bisa bahasa Inggris, walaupun aku Aku yang- belajar bahasa Inggris yang itu kan yang mendapatkan materinya. Cuma waktu SMP aja, SMP enggak. Aku pertama kali suka Sampai bahasa ada Inggris dapat tuh, sih, cuma enggak terlalu. pertama kali suka bahasa Inggris tuh waktu kelas 2 SMP. Itu tuh tergantung guru juga lah yang Iya, ngajar. iya. Nah, betul banget. Karena aku kemarin gini, dulu dari SD sampai SMP kelas 7 tuh aku nggak suka bahasa Inggris. Karena Oh, kamu gurunya aku nggak dari suka. SD udah ada mata pelajaran bahasa Inggris? Udah. Apa yang belum? SD tuh kelas 5 kalau nggak salah kan kemarin kita udah dikasih pelajaran bahasa Inggris lah gitu kan. Waktu Tapi masih basic lah, ya tau lah kan sekolah di kampung paling diajarin nama-nama buah, ABCD, nama-nama warna gitu kan. Sampailah di SMP tiba-tiba udah belajarnya udah atau pakai rumus kan? iya yang verb one plus Heeh. verb two plus verb Iya. in gitu kan, Past simple tense, present, verb. past tense gitu kan. Tapi yang pertama kali bikin aku suka bahasa Inggris itu gurunya. Iya. Memang apa-apa yang kita pelajari kalau memang di sekolah itu memang harus diawali dari gurunya. Iya. Cintai dulu gurunya, baru Baru cintai tahu pelajarannya Iya. gitu kan. Pertama kali aku suka bahasa Inggris itu ceritanya gini, guru aku ini orang yang baik. Nah pas kita belajar bahasa Inggris, aku ketinggalan kamus nih kan. Guru itu kan punya masing-masing kamus pribadi di perpustakaan gitu. Jadi gurunya manggil aku, dia kasih kamus pribadinya buat aku pakai gitu kan. Dari situ aku suka di belajar bahasa Inggris. Terus aku belajar bahasa Inggris yang paling suka tuh lewat lagu. Dulu di handphone aku ada yang namanya aplikasi ini Fitman gitu kan. Jadi semua video yang aku download itu lagu sama terjemahannya gitu. Lagu sama terjemahannya. Jadi aku belajar dari situ aja. Kalau belajar dari sekolah tuh memang nggak cukup kalau belajar dari situ. Kalau les gitu kan ya karena masih di kampung belum ada. Les online juga nggak memadai karena memang di kampung aku dulu ya jaringan kurang gitu kan. Jaringan kurang. Jadi ya aku belajar dari lagu-lagu gitu kan. Sampailah di SMA sempat udah inilah udah bisa lah dikit-dikit kan, ibaratnya perkenalan, cerita dikit-dikit gitu kan. Sampailah di SMA ketemu lagi lah sama guru yang tidak kita sukai. Gimana caranya kita mencintai pelajarannya kalau kita nggak cinta gurunya? Karena yang pertama harus kita lakukan adalah mencintai gurunya, baru cintai pelajarannya kan gitu kan. Aku udah mati-matian belajar bahasa Inggris, udah ikut yang namanya nggak ketemu gurunya. kegiatan English Day itu kan biasanya kan ada pidato lah, ada nyanyi lah, ada
storytelling lah gitu kan, ada puisi lah gitu kan. Jadi aku tuh sering ikut kegiatan gitu. Kalau misalnya English Day, biasa kan itu dulu kalau SMA ada yang namanya English Day gitu kan, aku pernah ikut pidato, pernah ikut nyanyi bahasa Inggris juga gitu kan. Pokoknya gimana kreativitas kita ya biar guru tertarik, biar kita dapat nilai bagus gitu kan. Tahu-taunya pas kita udah keluar raport, nilai itu nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Padahal di kelas juga udah berusaha aktif gitu kan, ibaratnya ditanya langsung jawab gitu, disuruh bikin contoh ke depan langsung maju gitu, tapi kok nilainya nggak sesuai ekspektasi ya gitu. Dari situ aku langsung down. Aku mikir gini, aku mati-matian belajar tapi gurunya malah ngasih aku nilai yang nggak sesuai sama ekspektasi aku gitu. Dari situ aku makin mundur makin down, gak suka lagi sama bahasa Inggris. Bukan nggak sukanya, bukan berarti aku nggak suka nyanyi bahasa Inggris lagi, tapi aku lebih ke ini, ibaratnya aku hanya suka lagunya aja, aku nggak suka lagi cari-cari pengertiannya gitu kan, nggak suka lagi nerjemahin, udah capek gitu ujung-ujungnya. Memang terkadang kalau kita udah muak ya mau gimana, memang nggak bisa lagi dicintai gitu kan. Iya. Kalian ada nggak pengalaman tentang ini guru-guru di sekolah yang bikin down, atau ada gurunya yang kalian suka gitu? Matematika setelah aku. Iya, gurunya asik kan kalau matematika. Iya. Memang sebenarnya kalau kayak yang bapak dosen pengampu filsafat kita kemarin bilang, kalau orang pintar matematika berarti pintar semuanya. Kalau pintar matematika pintar ngomong kan? Iya. Otomatis guru matematika itu ya pintar ngomong. Ya dia pintar mengalihkan pembicaraan gimana kita biar nggak bosan. Kadang juga dulu guru matematika waktu SMA tuh suka ngasih ice breaking, tebak-tebakan. Ya kita memang nggak bosan. lah kayak gitu, pelajaran sejarah setiap pagi mau pulang kayak gitu. Kayak anak TK jadinya kita. Iya bahkan aku pernah disuruh Tapi ini asik loh. Iya, seru kan? Main games. Iya, jadi seru sebelum kan, belajar. nggak bosan. Iya nggak bosan. Tapi ya kalian siapa dengan kuliah nggak Iya. ada ice breaking lagi, Beda ya. nggak ada lagi yang namanya nyanyi di kelas gitu kan. Memang langsung beda sih rasanya. Masuk kelas tegang. Biasanya kalau di SMA kan kita masuk kelas ya santai aja gitu kan. Iya, santai aja, nggak ada yang bikin tegang gitu. Ibaratnya dinikmatin masih. Terus dulu kalau kita nggak siap tugas tuh paling kita bilang sama gurunya, ih maaf ya bu, kelupaan. Kalau sekarang mana Sekarang nggak bisa. Ada apa kan kita? Kalau memang kalau mau cepat lulus ya kerjain tugasnya. Iya. Kalau mau nilai bagus ya kerjain tugasnya gitu kan. Karena kalau dulu kita enggak. Kalau mau jadi siswa baru nggak usah ribet. Siswa abadi. Donatur kampus. Donatur. Iya lah, itu kan namanya donatur Iya. kampus. Sampai 7 tahun sampai DO. 7 tahun. Oh, putar lagi pas 18. Oh iya, boleh putar dulu. Kita Taruh sana sih. gimana? Emang bisa. Taruh di depan. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa. Enggak. Pernah nggak? Nah, Penat lah kamunya. Pernah. Aku enggak kena. Oh, udah kena. Enggak, kasihan sama Bellanya. Enggak, mana kok? Situ kita aja. pegal dagangnya. Di sini kayaknya bisa. Ya, Nah, ya terus naikin dia ke atas gitu biar kena ke atas. Nah, ya. Nah, Nah. oh ya Kita kalian dikit lagi naikin. masuk universitas Jambi itu lo jalur apa? Kalau aku lewat SNBP sih. Sama sih. Aku SMBP juga. Oke. Jalur 2 ibu sih ini. Iya dong. Sebenarnya tuh kalau penentuan di SMBP itu memang prestasi memang nomor 1 gitu kan. Nilai kita harus Aku tinggi. takut loh kemarin nggak lulus. Iya. Alhamdulillah lulus loh. Sebenarnya tahu nggak, panjang ceritanya aku bisa lulus di sini. Tapi mungkin itulah
yang namanya jalur dua ibu gitu Iya. kan. Ketika mama aku udah maksa harus kesini, aku masih kekeh. Iya, aku mau ngambil kesini, tapi dalam hati aku kekeh harus ngambil ilmu komunikasi. Tahu nggak? Aku mikirnya gini, pasti itu nggak bakal menang, pasti yang diambil nggak bakal menang. Jadi aku itu kemarin ngambis lah gitu kan, ibaratnya sambil belajar UTBK, walaupun udah daftar SNBP, aku beli bukunya, aku belajar dari bimbel-bimbel gratis gitu kan ada kan kemarin banyak kan. yang tryout gratis Iya. gitu kan. Pas sebelum pengumuman SNBP, aku udah sempat capai nilai poin 500 gitu kan. Sebenarnya itu masih rendah, tapi kalau kita dapat 800 kan itu tinggal ngejar setengah lagi lah gitu kan. Tapi ternyata beberapa hari setelah aku dapat nilai itu di tryout, tibalah pengumuman SNBP. Kejut lah, udah menang, padahal udah habis, sudah beli buku lah, ikut bimbel gratis lah, tryout gratis lah gitu. Tapi nggak apa-apa, daripada ditinggalin gitu kan, dijalanin aja, pasti bisa, dia sama-sama gitu kan. Ya panik sih, yang nggak dari hati kok bisa menang. Mungkin Itu ya. rezeki kita. Ada teman Iya. aku udah 4 kali tes nggak lulus, yang terakhir baru tes Oh lulus iya. masuk kampus. Kasian juga sih, kadang kalau dipikir-pikir kayak yang ada yang bilang kita kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Kita udah masuk jalur undangan, padahal teman-teman kita harus mati-matian belajar Iya. jalurnya, bahkan Jalur ada mandiri lagi yang lagi. jalur mandiri Iya. ya kan. Ada lagi yang jalur mandiri. Sebenarnya ya memang kita tuh udah beruntung lah, nasib ada di tangan kita. Tinggal kita aja yang Iya, jalanin. jalanin. Tinggal kita yang jalanin. Iya. Kok panas ya, naikin lo dikit ini. Bisa? Bisa. Enak. Ya soalnya jam ini memang panas. Iya. Tapi lebih panas Medan sih. Iya lebih panas. Panas aja Papua kalau kita di situ. Sampai tanya itu. Oh iya Paulina ya. Iya. Tapi ini loh, sebenarnya aku suka sama perbedaan gitu. Ibaratnya gini, aku suka cari teman yang berbeda sama aku gitu. Karena aku pikir kalau Pengalamannya ada kita perbedaan- nambah kan Iya, jadi kita jadi banyak belajar tentang hal baru. Ibaratnya dia bawa hal yang baru ke kita Iya. gitu kan. Kita juga kasih hal baru sama dia Iya, gitu. jadi- Kayak dia kemarin kan, dia cerita kalau di kampungnya itu katanya jarang ada mobil kata dia. Padahal dia di sini lihat mobil ini kan, mobil-mobil besar, karena kan jalan kita ini kan jalan lintas, jadi otomatis banyak mobil box, mobil dam, mobil truk, Batubara. mobil batubara. Setelah keluar dari sana mungkin dia udah lihat hal baru lah di sini, dia udah naik pesawat, Iya. gitu kan. Dia cerita kemarin katanya dia di kosan tuh ada 2 minggu, setelah itu baru masuk asrama. Tapi dia asik sih orangnya ya kan, bisa diajak berbaur, bisa diajak foto-foto juga sama teman-teman. Intinya memang satu, kalau ada perbedaan saling menghargai. Iya. Saling Nggak boleh dibeda-bedakan. nggak boleh membeda-bedakan. Harus toleransi sama yang beda agama. Harus memang betul-betul harus saling menghargai sih. Karena kan ada beberapa orang yang intoleran, nggak bisa menerima perbedaan, yang selalu menganggap bahwasanya dia lebih baik, Yang paling benar. dia yang paling benar gitu. Banyak loh yang gitu, banyak yang begitu. Tapi semoga aja dengan kita kuliah, mindset kita terbuka, pola pikir kita lebih maju lagi, gimana biar kita nggak intoleran sama teman-teman kita lebih ngerti menghargai teman-teman kita gitu. Tapi kalian pernah mikir gak, kenapa sih ini PGSD nggak dipindahin aja ke Mendalo? Iya kan? Tapi praktis ada yang bilang mau pindah, gedungnya udah dibuat, tapi belum tahu kapan pindahnya. Tapi kan Nggak mungkin juga kan pindah, itu udah dibangun lagi. Iya, makanya kan dibangun.
Padahal ya kalau pengalaman aku sendiri memang kehidupan di sini tuh susah. Lebih mendalam. Baca gak ada. Pengalaman pertama aku nyampe di sini tuh aku nangis. Ya nangis. Homesick. Bukan homesick tapi lebih ke ini. Lebih ke nggak expect bakal seperti ini tempatnya gitu. Sebelum ngambil kesini tuh aku udah tahu kalau PGSD itu dibulian, tapi aku nggak tahu kalau buliannya ternyata seperti ini gitu kan. Bayangin aja aku yang mungkin kalian di sini yang umat Muslim banyak lah masjid gitu kan. Aku yang umat Kristiani di sini susah cari gereja, bahkan aku ibadah di sini masih ibadah pergumulan di rumah gitu, belum ada gerejanya gitu kan. Karena di sini kan minoritas gitu. Terus di sini nyari ini pun susah, nyari kebutuhan sehari-hari kayak pangan, sandal gitu kan susah. Akses ke sini juga susah. Padahal kan ada motor kayak iya, ada juga kan dosen kita yang tinggal di Mendalo tuh yang kadang kadang nyuruh kita buat kesana. Dengar-dengar cerita dari Kating tuh ini kalau mata kuliah kami agama yang umat Kristiani kita ada pertemuan online sama bapaknya, tapi karena posisi bapaknya di Mendalo, bapak kalau misalkan kita ulangan atau ujian itu harus Mendalo juga. Padahal ongkos kesana kalau naik travel kan mahal. Padahal kita yang anak kos kan semuanya serba terbatas. Kita juga mikir kalau keluar uang kita memang harus hemat gitu kan. Makanya sebenarnya memang nggak memadai sih aku rasa kalau di sini. Bahkan aku sempat pikir buat pindah, tapi nggak mungkin gitu kan. Udah rugi peluangnya gitu. Ambil PGSD itu nggak mudah gitu kan. perjuangan kita. Ya. Bahkan sampai 1 minggu aku di sini belum bisa menyesuaikan diri, belum bisa. Masih kadang nangis. Bukan homesick sih sebenarnya, tapi mikirnya gini, kok bisa aku sampai di sini, kok separah ini gitu kan, kenapa sampai segini. Karena cuma kita loh yang di sini. Iya. Kalau yang di Pondok Meja kan masih lumayan, masih ada beberapa prodi gitu kan. Ini cuma kita aja. Kan sedih kalau gini. Kenapa nggak dipindah aja ke Mendalo gitu kan. Kemarin udah asik-asik di Mendalo, PKKMB, udah sempat nyaman gitu kan. Tiba-tiba dilempar ke sini. Aduh, terkejut. Beda. Kita kan lebih nyaman ke situ, kita lebih nyaman juga di situ. Di sana kan lebih banyak teman, lebih banyak pengalaman lah di sana. Ketemu hal-hal baru. Kalau di sini ya tetap kita aja gitu. Nyari kebutuhan, ibaratnya kebutuhan pangan pun di sini susah, jauh. Padahal Pasar aja jauh. padahal transportasi juga susah. Kamu juga jalan kaki. Gak mungkin sih, jauh banget. Transportasi susah. Kalau di Mendalo kan ada Maxim, ada Grab, apa-apa gampang. Kalau misalnya kita mau kerja kelompok gitu kan, mau ke rumah teman, tinggal pesan Grab, tinggal pesan Maxim. Ini kemarin aku kerja kelompok ke rumah teman, jauh aku jalan kaki. Di mana? Di ini masih lewat PGSD. Lumayan lah. Sendiri. Ya sendiri jalan kaki. Ada temanmu yang bakal motor. Enggak, kami sama-sama jalan kaki. Ketemu di tengah jalan. Iya. Makanya sebenarnya Susah. Ojek aja di sini nggak ada. Iya. Itu susah. Makanya aku bilang satu minggu aku di sini, 1 minggu itu aku nangis terus. Bahkan tadi aku masih nangis karena saking sedihnya. Mau ibadah pun susah gitu. Kalau di Mendalo kan ada gereja banyak kan, ada masjid juga banyak gitu kan, jadi gampang gitu kan. Terus kalau kita mau ke gereja tuh ya tinggal pesan Grab atau Maxim gitu kan. Kalau di sini enggak, mau ibadah pun jauh, padahal nggak ada Grab. Padahal kita kan yang anak kos terbatas semua, nggak ada ini. Ada kan yang nggak bawa motor gitu kan, kayak kita nggak ada motor gitu.
jadi sedih juga sebenarnya. Itulah yang aku tangisi, makan pun susah, mau ibadah pun susah, niatnya cari pengalaman gitu kan, padahal di sini karena kita aja nggak ketemu pengalaman. Mau masuk UKM aja jauh. Iya, masuk UKM jauh. Kalau mau masuk organisasi luar prodi juga susah gitu kan, karena jauh ke Mendalam. Yang kita niatnya mau ngembangin skill yang ada dalam diri kita tetap susah, Terbatas gitu. sedih sih sebenarnya. Sedih banget malah. Tapi mau gimana lagi kan? Iya, menangin aja makinnya kalau mau. Ini juga kesulitan sebenarnya. Aku juga mau gitu. Iya, kesulitan gitu kan. Ya, ayo. Terus prodi kita ini memang ini ya spesial dari yang lain. Kita pakai baju PDH, baju olahraga, terus yang cewek diwajibin pakai rok gitu kan. Sebenarnya gak apa-apa sih jadi daya tarik gitu kan. Jadi kita jadi beda dari yang lain gitu kan. Kita beda dari yang lain. Yang dulunya aku nggak pernah pakai rok, sekarang pakai rok gitu. Yang dulunya jarang pakai kaos kaki, sekarang nggak pakai kaos kaki gitu kan. Ya memang kita benar-benar dididik jadi guru lah, guru yang sebenarnya gitu kan. Kan kalau kita nanti jadi guru juga pasti pakai baju PDH. Semoga amin. Kita pakai PDH yang cepat, amin. Udah pakai PDH hitam putih, pakai batik, ya memang jadi guru yang sebenarnya lah kita dididik di PGSD ini. Semoga lah apa yang kita tempa hari ini bisa jadi bekal kita untuk hari esok. Jadi guru yang disenangi semua orang gitu kan. Jadi guru harus mempesona, harus cerdas, harus apalagi kemarin menyenangkan. Nggak boleh ya nyempiin murid. enggak jangan sampai anak muridnya tertekan batin, jangan sampai anak muridnya sakit gitu kan, jangan sampai anak muridnya takut sekolah. Yang sering bertugas ya. Oh enggak sih sebenarnya kan kata bapaknya kemarin, kata dosen pengampu filsafat pendidikan itu anak-anak itu harus bikin nasi gitu. Ibaratnya belajar tapi sambil bermain gitu. Gimana biar mereka happy belajarnya. Mereka sambil ice breaking, sambil main game, kan Main banyak. sambil belajar. Iya, main sambil belajar. Kan banyak sekarang yang metode belajar yang sambil bermain gitu kan. Apalagi kurikulum merdeka sekarang gitu. Sebenarnya asik sih jadi guru, cuma prosesnya dalam kuliah ini yang kita takutkan, apalagi nanti lulus kuliah kejar PPG. Semoga dipermudah semuanya. Ada sih yang di kampung-kampung kan udah 2 kali tes PPG bagus. Memang sehari itu sesusah itu kan tes PPG. Soalnya sekarang tes juga. Yang tes P3K aja banyak, penerimaan dikit. Iya. Tapi sekarang ada ini ya, ada penerimaan CPNS sama P3K. Itu sama aja sih. Tapi itu susah, kalau kita nggak pintar susah juga. Gak apa-apa, kita belajar. Kita ikuti aja alurnya, pasti semuanya bisa nanti. Semoga besok gak ada tugas lagi. Kayaknya ada sih. Gak mungkin sih gak ada tugas. Kayaknya jadi ada diganti. Iya diganti, padahal kita udah ngerjain. Kita udah ngerjain, tiba-tiba diganti. Ngulang lagi. Yang udah baca-baca materi dikit-dikit gitu kan, tiba-tiba ngulang lagi. Kan ribet lagi kalau gini. Tapi gak apa-apa,
jalan pindah juga. Dengan menyerah. Ada lagi nggak yang menarik tentang PGSD ini menurut kalian? Oh iya, kita kan kemarin prodi kan, Iya. prodi asik sih. Menurut aku juga asik apalagi Iya. yang main-main game kemarin. Iya, seru kan? Iya. Lucu-lucu. Lagi kemarin yang kecipratan bola air yang keluar kali air itu. Tapi aku masih belum ini loh sama yang kemarin. Aku terpilih jadi gadis apa Oh iya, keren banget. Itu kan sebelumnya kakak-kakak tingkat kita tuh nggak ada ngasih tahu kalau misalnya bakalan ada yang dipilih jadi bujang gadis apa maru gitu kan. Tapi di Tuhan aku terpilih. Tapi ya kaget sih kok bisa gitu kan. Kok bisa tiba-tiba terpilih gitu. Asik sih memang kemarin, apalagi abang yang foto-foto itu baik. Iya. Kalau kita minta foto difotoin gitu. Ya semoga kita bisa jadi kayak tingkat yang baik kayak mereka nanti yang berprestasi gitu kan, yang bisa berkontribusi dalam setiap kegiatan, jadi aktivis di kampus. Amin. Amin. Kalian suka juga nggak jadi aktivis? Ada nggak yang mau jadi aktivis? Aku suka. Di organisasi, di sini, di situ gitu. Sebenarnya enak sih jadi aktivis, lebih dekat sama teman-teman, banyak relasi Iya. gitu kan, banyak relasi, pengalaman banyak, banyak kenalan, lebih dekat sama dosen. Sebenarnya dekat sama dosen itu bukan harus tentang nilai, ya, Iya. selamanya tentang nilai. Kalau kita bisa dekat sama dosen, pasti kita dibagi ilmunya. Nggak harus dapat nilai bagus. Mendekati dosen itu bukan hanya untuk mendapat nilai bagus, tapi gimana kita bisa dibekali dengan ilmunya gitu kan. Kan ada nilai plusnya untuk kita, ibaratnya merubah mindset kita, merubah pola pikir kita. Kan kalau dari yang kita lihat-lihat tuh, dosen tuh memang berbeda wibawanya, pembawaannya sama ini, sama guru-guru ini, guru-guru SMA kita dulu gitu kan. Langsung lebih asik lah gitu kan, lebih berwibawa gitu, lebih disegani juga. Pokoknya beda jauh lah gitu. Sampai 51. Selasa beda sama lagi. Oh iya, Selasa ada pertemuan filsafat lagi. Tulisnya lagi. Gak apa-apa, tapi semoga lebih asik. Iya. Semoga lebih seru. Kan kadang kalau pembawanya asik, kita tuh kan penasaran. Iya. Ih, Kita gitu udah kan. asik loh kelasnya. Apa sih yang terus? Yang terus. Iya. Karena nggak bagi aja kan. Tapi lebih mungkin gini, kita positif thinking aja. Mungkin karena ini dosen-dosen kita kan dari dalam, mungkin mereka tuh nggak bisa ngejar kalau pagi-pagi gitu. Iya. Tapi maunya sih memang Kenapa kita- yang lain bisa, kita enggak? kan ada juga. Ngantuk loh siang itu. Tapi kayaknya memang ini deh, mungkin yang pagi tuh hanya dosen yang tinggal di sini, yang berdomisili di sini. Tapi nggak banyak juga kan dosen yang berdomisili di sini. Ruang 5 pagi semua lah. Iya. Nggak ada yang siang. Pulang mereka jam 12.30, kita Iya. berangkat, mereka pulang. Oh, enak. Kenapa gitu? Kadang memang kalau siang sih ngantuk. Iya kan? Iya. Kayak kita nggak mau pagi. Kalau pagi-pagi kan masih segar. Tapi yang paling aku sesali memang ya karena kampus kita nggak di Mendalo. Iya. Kemarin
Mama aku nelpon kan kecil waktu kita PKL Prodi. Terus dia ngeliat kampus, itu kenapa di hutan? Aku bilang, ini bukan hutan loh, dia tuh kampus kan karena gersang mungkin kan punya daun-daun gitu kan. Dikiranya di hutan. Kakak aku aja pas aku bagi-bagi fotonya gitu kan, ini kampusnya ya kan deh, iya kata aku gitu kan. Kakak aku bilang, ih kasihan ya kamu katanya. Ya serius, kalau orang tua nelpon, kakak nelpon gitu kan. Sama aku kan ada sepupu di Mandalo, terus kakak itu kemarin belum pernah kesini, terus dia kemarin kasih ini minta kasih tunjuk gitu kan gimana kampusnya. Terus aku foto-foto gitu kan, ya ampun dek, kasihan kekeringan makanya aku sampai nangis-nangis, nggak expect bakal di sini. Makanya gimana sih caranya biar bisa pindah gitu kan, tapi apalah daya kita rakyat kecil ini. Iya, Tunggu aku jadi dosen atau rektor ya. Iya, aku pindahin. kami tunggu jadi rektor, amin. Udah lulus kita. Gak apa-apa kalau dia jadi rektor, Unja udah akreditasi unggul. Yes, mantap. Nanti anak-anak kita ke sana. Kan gitu, kan nggak apa-apa, nggak salah bermimpi. Kan semuanya diawali dari mimpi. Iya. Nggak salah lo bermimpi. Banyak loh mimpi yang jadi kenyataan. Udah habis topik sebenarnya. Iya. Tapi berapa menit? Yang tadi berapa menit? 9. Yes, aku mau pindah ke Mandalo. Tiap hari lo aku ngeluh gitu sama orang ini. Iya, aku mau pulang, aku mau pulang. Tiap hari aku ngeluh gitu. Karena memang, ya, memang nggak bisa mencintai dia. Iya. Aku juga tiap kali ditanya udah nyaman belum di sini sama orang tua, jawabannya pasti belum. Iya belum. Nggak bisa. Tanya Kamu orang dari mana? Aku dari Kerinci. Oh, Kerinci ya. Kota apa di mana? Nggak di kampung di Undina. Kamu Bel? Merangin. Dekat Dekat lah kita. Oh, Merangin sama Bungo deket ya? Iya, lumayan jauh sih, tapi dekat-dekat gitu. Aku pernah ke situ. Kemarin. Iya, ke taman situ. Taman mana? Merangin. Banyak loh. Apa ya namanya? Merangin Garden. Ya, itu waktu SD. Waktu itu. Udah jauh lah. Wah, ada dulu, tapi aku lupa itu apa namanya. Bilangin sama Ada kalau cukup. Iya. Kan ada yang dipotong-potong. Ada. Berapa? Apa nih? Sebanyak apa sih emang itu? 5 detik. 30 detik. Ya ini kita masih butuh sampai 51. itu 48 nggak sih? Iya, 48. Ngaruh nggak ini nanti? Siapa tahu jadi ribut. Enggak. Ya sih dengar Pak suaranya. Semoga aja enggak. Takutnya dia ngaruh, jadi ribut gitu kan, jadi berisik, jadi kayak berusuk-usuk aja suaranya. Tolong semoga Tuhan mengabulkan doa kita, Semoga kita pindah ke Mandalo. Gimana pindah lapangan tuh baru Iya. dibikin. Iya Allah sih. aja diperbaiki. Iya. pantas kayak Enggak, begini. enggak ini. Semoga gedungnya diperbaiki, sementara gedung diperbaiki kita ke sana. Kan gitu. Tapi di mana tempatnya? Oh, main di Mandalo ada gedung baru. Belum sudah itu. Belum ya? Belum. Yang Tapi itu katanya buat yang kesehatan ya iya. udah. Tapi kan ada gedung FKIP di sana, kan semua anak FKIP kan masuk di situ. Ya kan nggak semua kelas masuknya barengan. Berarti kita bisa lah masuk itu kan. Memang nggak bisa jatuh cinta dengan kuliah. Aku cinta prodinya, Itu udah 50. tapi aku nggak cinta kotanya. Salah lagi. Closingnya gimana?
Tapi semoga aja kita betah gitu kan, kita berdoa aja gimana biar kita betah. Iya. Ya amin, semoga yang terbaik datang untuk kita gitu. Amin. Oke, terima kasih telah menonton video kami mengenai apa itu filsafat pendidikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.